Apa betul karyawan di kantor kabupaten wajib taat kepada bupati? Nggak ada haknya bupati untuk ditaati. Dan itu salahnya Indonesia di situ. Dipikirnya bawahan harus taat sama atasan. Itu hanya berlaku di militer. Kalau di birokrasi sipil tidak ada. Bupati dan semua karyawan, presiden dan semua rakyat wajib taat kepada undang-undang yang disepakati. Taatnya tidak kepada orang, karena kalau cari subjek untuk ditaati namanya Tuhan. Kan gitu. Nah, Tuhan diterjemahkan ajarannya oleh DPR menjadi undang-undang, oleh MPR menjadi institusi. Taatnya kita tidak kepada MPR, taatnya anak tidak kepada orang tua. Tuhan tidak menyuruh kamu taat sama orang tua. Tidak ada ayatnya di Quran. Yang ada birrul waliden, berbuat baik kepada orang tua. Bahwa berbuat baik itu wujudnya adalah ketaatan, hakikatnya dia sebenarnya taat kepada Tuhan. Nah, di Indonesia kalau kita kembali ke karyawan kabupaten tadi memang salah kaprah itu, Mas. Begitu bupati baru dia ambil sana ambil sini, copot sana copot sini gitu. Pecat ini pecat itu, dipikir dia punya hak. Nah, undang-undangnya juga kurang kuat. Seharusnya bupati maupun tukang sapu di kantor kabupaten bareng-bareng berposisi sama, yaitu taat kepada undang-undang dan aturan Republik Indonesia. Maka kalau sampai bikin KTP atau bikin paspor ya, kadang-kadang kita nunggu beberapa hari karena kepala imigrasi masih umroh misalnya. Gak susah kita. Loh, kenapa harus kepala imigrasi yang tanda tangan? Apa hak dia? Wong taatnya kita bukan kepada kepala imigrasi kok, taat kita kepada undang-undang. Kalau rakyat sudah menyodorkan semua persyaratan yang diberikan oleh undang-undang, semua surat akte kelahiran segala macam sudah kamu kasih, maka hari itu juga, detik itu juga kita berhak mendapatkan paspor. Yang tanda tangan siapa? Siapa saja yang orang kantor itu. Wong legitimasinya tidak pada pejabatnya tapi pada aturannya. Tapi di Indonesia ada yang paham, pejabat yang ngerti itu, kan begitu. Jadi tidak ada taat pada atasan itu. Bahkan pendeta tadi bilang tidak ada taat sama pendeta, yang ada taat sama Allah, kan begitu. Kan begitu. Cuman tajalinya, prosedurnya seolah-olah kita taat. Kan gitu ya Bu ya. Nah, jadi ini sambil jadi supaya jadi pelajaran refleksi beliau. Jadi ada fikih, di belakangnya ada usul fikih, yaitu filsafat dan pemahaman-pemahaman mendasar termasuk kebudayaan supaya kita paham kenapa ada hukum. Di belakang fikih ada akhlak. Di belakang usul fikih ada akhlak, itu moral. Orang itu sebenarnya kalau sudah bermoral itu tidak pakai aturan pun beres. Aslinya loh. Masa untuk tidak nyuri ayam tunggu Alkitab. Kita nyuri ayam dulu baru Alkitab turun terus tidak nyuri ayam, tidak gitu toh ya. Meskipun tidak ada Quran, tidak ada Injil, tidak ada apapun, ya mosok nyolong PT sampean. Kan begitu kan? Cuman orang modern tuh kan menyangka kitab itu yang nyuruh kita tidak nyuri. Enggak, kalau Anda punya moral di dalam diri Anda tidak akan mencuri, tidak akan nyakitin orang lain, tidak akan mengambil, Anda melindungi 3 hal pada manusia. Nyawanya, jadi jangan sampai dibunuh, karena itu haknya Tuhan. Nomor 2, martabatnya, jangan dihina, jangan dilecehkan, jangan tidak diakui eksistensinya, jangan dihalangi pilihannya. Ada orang milih jadi Kristen, ada orang milih makan lontong. Anda sukanya pecel, tidak usah mengutuk yang makan lontong. Ini susah di Indonesia itu ngono iku. Mentang-mentang senengane lontong pecel disalah-salahno bentino. Wes tak badoken lontonge, gak usah nyalano. Pecel ngono lho. Itu prinsip itu sebenarnya yang sekarang agak mulai hilang di Indonesia. Jadi kita hormat sama beliau apa? Karena beliau punya hak pribadi. Beliau menghormati Anda karena Anda punya hak pribadi. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Yang benar ada di dalam dirimu masing-masing dan jangan dikeluarkan. Tetapi nanti surat kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Dan saya berharap semua dikasih sertifikat kebenaran. Kalau saya gitu. Kalau sekarang tidak bisa berdebat. Sementara kita di antara Islam ada yang berdebat.
kalau kamu berdoa mendoakan orang yang sudah mati tidak akan sampai. Ya toh? Gitu toh? Wong bukan bapakmu. Karena yang sampai ke Tuhan itu cuma 3, gitu kan? 1 amal sodakoh. Jadi pokoknya kebaikan-kebaikanmu. Nomor 2 ilmu yang bermanfaat. Nomor 3 anak yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan bapaknya. Selain 3 itu tidak sampai gitu kan? Sopo sing ngomong ngono iku? Nyele lambene gini tak keplene tembok. Sing ngomong ngono iku sapa? Itu kan idza mata ibnu adama in qata amaluhu. Kalau anak Adam meninggal, terputus amalnya. Terputus amalnya itu tidak sama dengan tidak sampai doanya. Terputus amal itu maksudnya tidak bisa kerja di pabrik lagi, tidak bisa ngurusi warung lagi, itu kan terputus amalnya. Tidak bisa ke Al-Falah lagi, tidak bisa nyambangi gereja lagi, itu maksudnya terputus amalnya. Karena sudah mati fisiknya. Bukan kok doanya tidak sampai. Gitu loh. Wong jelas kok ingkotoa itu putus. Amaluhu amalnya. Ilamin salatin kecuali 3 tadi. Gitu. Nah, kalau Anda melihat doa-doanya Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad mendoakan semua umat manusia, semua kaum muslimin yang mati maupun yang hidup, semua didoakan. Nah kalau gitu Rasulullah sia-sia dong. Al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah mati didoakan sama Rasulullah. Sekarang kalau memang tidak sampai, bilang sama Muhammad, cari kuburannya. Kamu doa dulu tidak sampai loh. Ayo berani ngomong gitu kamu. Nah yang benar Gus Dur ditanya orang, Gus, kalau mendoakan mayat itu sampai apa enggak? Terus Gus Dur dengan ngantuk-ngantuk bilang sampai lah. Loh kok Gus Dur berani memastikan, sebentar, doamu balik apa enggak? Ya enggak Gus, ya sudah sampai berarti. Kok enggak balik kok? Lo nek kirim paketnya enggak balik berarti sampai, kan gitu. Nek sing paling simpel Gus Dur itu. Lah ngomong balik tak gak mboten Gus, ayo tutuk nang ngono rek. Jadi sudahlah. Tuhan itu semua milik Tuhan. Anda sholat di gereja, gereja kan urusan mereka menyebut gereja. Anda tidak menyebut gereja karena menurut Anda itu gedung, karena Anda tidak terkait sama teologi Kristen. Bagi mereka juga Al-Falah ini kan Anda anggap masjid, kan ini rumah biasa sebenarnya. Benar? Kalau nanti kemana ke masjid, kan orang bayangin wah ono ngene. Enggak ono. Nah masjid, dia menjadi masjid Al-Falah adalah terletak di dalam pikiran dan hatimu. Betul enggak? Nah kata Muhammad, dimanapun engkau bersujud itulah masjid. Mau di sawah, mau di jalan raya, ya cuman jangan di jalan raya. Kecuali pas ditutup. Kok kon mentang-mentang alim, duhur langsung mudun kendaraan sembahyang. Nah gitu ya teman sekalian. Jadi dimanapun engkau bersujud di situ masjid. Ini banyak dilanggar oleh teman-teman kalangan-kalangan Islam sendiri. Kok kamu sholat di gereja? Loh ini gereja kan bagi mereka, bagi kita itu gedung. Dan yang sampai ke kita adalah kebaikan hati mereka meminjamkan tempat. Masa ono lemah Kristen, ono tembok Kristen, masa tembok ini Kristen, enggak ono tuh ya. Tembok iki PKS, enggak ono. Tembok ya tembok, gedung ya gedung, lantai ya lantai, gitu loh cara berpikirnya, betul enggak? Kadang-kadang hari Minggu beliau memfungsikan itu sebagai tempat peribadatan, terus mereka menyebut itu gereja. Kalau besoknya untuk kenduran ya tempat kenduran. Kok ruwet sih arah-arah ini yang bener nggak? Angele urip pisan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Rasulullah pernah membuka masjidnya untuk peribadatan teman-teman Yahudi, juga teman-teman Kristiani, tidak masalah. Di Indonesia kita belum berani karena mental kita belum kuat. Jangan iso ditelorong temen karo tonggo. Bayangan ono kebatian di gereja. Mbok. Wis mesti teko Allahu Akbar enggak wawancara iku. Sopo iki gitu kan.
Jadi teman-teman sekalian, ayo kita berpikir lebih rasional, lebih memahami sesuatu secara nalar, presisinya yang jelas. Jadi kan tadi saya bilang, udah ndak usah ngomongin Jokowi dulu, wong kamu ndak paham. Ndak usah ngomongin politik Indonesia, apa lu kon ngomong no politik Indonesia, duduk penggaweanmu, duduk tugasmu, tenang aja Pak. Wis Pak Jokowi, Pak SBY, Pak sapa sak karepe kono, sing penting aku dadi wong apik, selesai. Saya tidak nyakitin orang, output saya selalu bermanfaat untuk orang lain, that's all life. Yes. Gitu ya. Kalau Anda bertugas sebagai Indonesianis politolog lah, baru Anda tanya itu. Politolog itu hanya ya politolog, orang yang ahli politik, sama dengan sosiolog itu kan orang yang ahli ilmu sosial itu. Lagian ini apa menurut jadi politolog? Nyambut gawe kadang-kadang Senin Kemis sedang dikon jadi politolog lah apa gitu ya. Oke. Saya lengkapi, depan sendiri fikih, usul fikih, akhlak. Di belakang akhlak ada yang namanya akidah. Kalau kita menyebutnya teologi, apa kalau di Kristen saya nggak tahu. Pokoknya akidah ini urusan hubungan sama Tuhan, kepastian yang padat bahwa saya diciptakan Tuhan, bahwa Tuhan saya itu begini, saya begitu. Itu namanya teologi. Di belakang teologi ada yang namanya takwa. Takwa itu adalah online-nya kita terus-menerus dengan yang menjadi sumber dan akhir dari kehidupan kita. Dari sanalah kita berasal dan dari kesanalah kita menuju. Itu namanya takwa. Seluruhnya tadi namanya iman. Itu konco-konco. Nah saiki wis gak karu-karuan iman takwa. Wis dicampur aduk gak karu-karuan, endi kacang di kedelai wis gak karu-karuan saiki. Gitu kan. Setiap pengajian selalu disebut mari kita tingkatkan iman dan takwa. Ke tahun 45 lho pengajian meningkatkan iman dan takwa. Kapan meningkatnya kok bendino meningkatkan terus. Gitu kan. Jadi Bapak sekalian, jangan bertengkar soal fikih tadi. Wong di ya sampean lho. Allahu Akbar. Ini Imam Syafi'i. Kalau tafsirnya Imam Hanafi Allahu Akbar ngene. Enggak kan bingung ngono lho iki kok tangane ngene ya. Lah ndak apa-apa tangannya begini asal ndak begini aja. Karena masing-masing ada sejarahnya, ada nasnya, ada legitimasi historisnya. Jadi ndak apa Allahu Akbar ndak apa-apa. Allahu Akbar ono meneh sing ngene. Terus kita arah sarahasen sembayangnya gini. Ono meneh saking sregepe Allahu Akbar itu diputer karena hatinya enggak kunjung khusyuk. Allah wah begitu bari mereng ngene iki kene. Sing bener sing ndi? Sing bener adalah memohon kepada Allah, ya Allah terimalah semua sepanjang mereka berniat baik untuk menghadapmu. Kan begitu. Perkara perbedaan enggak masalah. Apa tahiyat at-tahiyatul ono sing gini, asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru gini kan? Ono menasing langsung at-tahiyatu langsung gini. Begitu Muhammad Rasulullah. Ciangel ya arek. Saya bilang, Canun yang bener yang mana? Saya berpihak kepada orang yang tidak gini. Arep ngopo kowe? Mergo gak duwe driji. Karena enggak punya jari-jari. Kamu itu berdebat soal, kamu enggak punya berdebat soal itu kan menyakiti hati orang yang enggak punya ini. Kamu itu bagaimana? Nanti ada jaran kepang, barongsai, haram itu, haram. Terus kan mangan beling. Wah, mangan beling, semprong pangan. Saya pernah itu soalnya. Mangan semprong, kriuk. Silet tak makan set. Saya di Amerika, di Filipina lama saya. Kalau cari duit pakai pura-pura mabuk mangan gitu ya. Terus wah banyak orang ngasih duit, lumayan aku bisa pulang ke Indonesia. Terus wah itu bekerja sama setan, buktinya bisa mangan beling. Loh kamu kok tahu kerja sama setan? Kamu berarti pernah, ayo. Kok kamu tahu kalau itu kerja sama setan? Kamu punya pengalaman, kamu punya ilmu, kan kamu nggak tahu apa-apa. Dengan setan apa tidak kan kamu nggak tahu apa-apa. Kok kamu nuduh-nuduh? Ono meneh. Itu haram. Gini loh. Orang ini nggak bisa makan nasi, nggak bisa beli, terus terpaksa mangan beling.
Sebenarnya yang harus kamu lakukan adalah membawa bungkusan nasi, bukan mengharamkan dia, gitu loh. Nggak pernah ngasih makan, marah, kan gitu orang-orang ini. Ya, jadi Bapak sekalian, tolong di sini tidak ada pertengkaran fikih. Umpamanya taraweh, ada yang 23 rakaat dengan witirnya, ada yang 11 rakaat. Di sini berapa? Kalau ada yang ingin 23, begitu 8 rakaat, Anda minggir. Anda terusin sampai 20, terus witir sendiri. Nggak masalah toh. Kalau di sini 23, ya, begitu 8 rakaat Anda minggir, Anda langsung witir. Kan gitu. Nggak ada masalah. Syukur disepakati wong 23 ya boleh, 11 ya boleh. Kamu tahu asal usulnya kok 23? Itu bid'ah. Jadi Sayyidina Umar itu sholat sebagaimana Rasulullah 11 rakaat. Tapi setelah sholat karena cepet kan, sekarang itu sholat speedy di mana-mana. Remnya 7 GB atau cowopet. Alif lam mim Allahu akbar. Nun Allahu akbar. Jadi suratnya mek sak huruf. Nun, alif lam mim, alif lam ra. Wis cowopet sembayangi. Selesai tarweh, terus main-main nih teman-teman, nggak ada kerjaan. Ono sing gaple, ono sing remi, ono sing nang kafe gitu ya. Sama Umar gini, tak dawakno ae, berkurang waktunya untuk iseng-iseng. Akhirnya dibikin 23 rakaat. Jadi itu idenya bukan ide Nabi Muhammad, itu idenya Umar. Kenapa? Boleh bang sholat sunat aja kok. Mau 350 rakaat sak karepmu kok nek kuat. Nggak ada masalah. Gitu loh. Nah itu jangan diperdebatkan. Nggak apa-apa 23 monggo, 11 monggo. Syukur jamaah. Bapak gimana ini sekarang 11 apa 23? Ada yang menjawab, ya sudah 11 saja wong keset KB. Ada yang 23 enggak kuat saya, enggak apa-apa. Atau sehari 11, sehari 23. Bisa juga. Tapi harap siap-siap pas 23 jamaahnya sak baris. Pas 11 rodok 3 baris, 4 baris. Jadi semua ada resikonya. Dan tolong jangan bertengkar soal fikih, karena itu pandangan yang berbeda-beda terhadap nasnya. Gitu loh. Nggak ada masalah, jangan bertengkar. Kalau mencari orang benar apa tidak, lihat ke belakangnya, yaitu akidahnya, akhlaknya, gitu ya. Jadi akhlak itu nomor 1. Bahwa Anda sholat atau tidak sholat, nggak usah diawasi. Ibarat warung, biarin itu wajannya pakai merek apa, gorengnya tuh ngene tak ngene sakarepe wis. Sing penting sing disugono sehat dan enak, kan gitu. Hidup itu begitu. Oke, terakhir teman-teman sekalian. Ya, saya mau bid'ah wajib. Bid'ah itu apa bu artinya? Bid'ah itu segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Itu semua bid'ah. Wes dit ya. Tapi sekarang Anda ingat, hukum itu ada dit itu bahasa Jawa Timur ya, dit ya. Hukum itu kan ada skalanya. Perda Kabupaten Belitung tidak berlaku di Kota Madya Palembang, betul enggak? Jadi sekarang kalau ada hukum, fahami dulu, tanyakan ini skalanya seberapa. Skalanya ini berlaku di mana? Saya dikejar tentara di zaman Nipah sama polisi di Kabupaten Sampang. Saya gini-gini sampai ganti-ganti mobil, ganti pakaian supaya tidak dikenali. Tapi begitu saya melintas sampai ke Kabupaten Bangkalan, mereka tidak bisa nangkap lagi karena urusannya Sampang. Jadi hukum di Sampang beda dengan di Bangkalan. Nah, bid'ah adalah sekali lagi segala sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah, tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Tapi skalanya di mana? Ini Bangkalan apa Sampang apa nasional? Kalau ini berlaku nasional ya monggo. Nah, saya ingin katakan sama Anda, kalau ini berlaku umum, tidak ada batas perdanya, maka segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan, jangan dilakukan. Misalnya
mikrofon. Tidak ada nabi pakai mikrofon. Tidak boleh pakai mikrofon, bid'ah. Modar kayak. Listrik, kipas angin, foto, video. Tidak ada nabi videoan, tidak ada. Twitter, cari nama nabi-nabi di Twitter kalau ada. Jadi Twitter berhenti, Facebook berhenti, internet berhenti. Tidak ada nabi bikin negara bubar semua. Ayo modar gue lagi. Pesawat, tidak ada nabi naik pesawat. Pulang ke Indonesia, beranggang, ngelangi. Beranggang itu merangkak, ngelangi itu berenang. Ayo, kalau itu berlaku umum, berarti Anda tidak bisa hidup. Sepatu, tidak ada pakai sepatu Nabi. Yang paling sukar celana dalam. Kita tidak bisa nyelidiki. Nabi-nabi dulu pakai celana dalam, cuman kain diubet-ubet, karo gini. Jadi itu ada skalanya. Ada wilayah di mana bid'ah itu berlaku, yaitu wilayahnya rukun Islam. Jadi ada dua masalah, dua skala. Satu ibadah mahdhoh, yaitu rukun Islam. Satunya lagi ibadah muamalah. Jadi berlakunya bid'ah itu hanya di ibadah mahdhoh, tidak berlaku di ibadah muamalah. Ibadah mahdhoh itu apa? Rukun Islam. Sholat, misalnya syahadat, tidak usah ditambahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Lutfi imamul falah. Enggak usah. Ya? Dah, cukup asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah titik. Nah, kalau kamu tambahi berarti bid'ah. Dah, salat. Wis dah. Take it or leave it. Salat itu Allahu Akbar. Enggak perlu bikin lomba salat dengan gerakan silat cimande. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu bid'ah. Puasa Ramadan, saya kuat kok. Saya puasa mulai subuh sampai isya. Itu bid'ah. Pokoknya maghrib secepat mungkin harus berbuka. Jadi kalau 5 itu dirubah berarti bid'ah. Di luar 5 itu tidak ada bid'ah. Yang ada melanggar Allah apa tidak. Jadi kalau Rasulullah tidak pernah naik sepeda, kamu boleh naik sepeda. Lah kalau semua yang tidak dilakukan Rasulullah terus tidak boleh kita lakukan, lakuin jur ngopo kowe. Naik haji sekarang ini sampai ada kecelakaan. Itu bayangin kalau mereka menuruti Rasulullah, meniru Rasulullah. Rasulullah tuh tawaf ngelilingi itu pakai onta. Saiki jaya wong 2 juta nganggo unta. Mubengi Ka'bah, bandane taeke sak mbrek ngono ya. Ya, nonsian ya. Jadi ngerti bid'ah itu gimana? Jadi kalau ada orang ngomong bid'ah bisa jawab. Bid'ah itu hanya berlaku di ibadah mahdhoh. Kalau di ibadah di luar mahdhoh, yaitu muamalah, bergaul sama beliau, baik sama orang lain, bikin kapal, bikin handphone, itu tidak bid'ah. Hukumnya hanya merugikan orang lain apa tidak, menyakiti orang lain atau tidak. Kalau menyakiti orang lain berarti jelek. Gitu loh sekarang. Nah, jadi saya mohon izin, refleksi dari beliau tadi akhirnya menjadi ilmu kita bersama. Dan pilihan kita masing-masing tidak ada masalah, karena Allah mengatakan walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Bukan hanya setiap orang, setiap umat, setiap komunitas, apa saja sama Allah dibikin macam-macam. Apa saja, siapa saja. Tidak hanya bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nyun sewu ya, sampean kelihatannya Chinese ya, Batak. Oke, ya sampean Batak tapi rodok Pakistan sampean. Ya toh, kalau diurut-urut, apa benar sampai kesananya sampean Cina murni? Belum tentu. Anda pikir saya tidak punya darah Cina? Saya tuh campuran Cina, Arab, Jawa. Tapi kan gak ketok Cina. Jadi kalau apa meneh Arab. Jadi ndak ada. Gus Dur itu juga ya sama, Gus Dur itu ya darah Cina, darah Jawa, darah Arab. Jadi kalau sekarang kita mau ngomong oh ini Cina, ini Jawa, angel wisan. Wis campur aduk gak karu-karuan. Petik campur bebek, bebek campur banyak. Lah ruwet ini kalau kamu nyari-nyari perkara berdasarkan yang disebut ras, ndak bisa udah.
Sekarang Islam Kristen aja kalau kita ngomong kualitatif sudah susah. Kalau kuantitatif gampang, oh ke gereja Kristen, ya, Katolik. Kalau ke masjid Islam. Kalau ke masjid ada tahlilan NO. Kalau ke masjid tidak ada tahlilan PKS. Umpamanya ya, gampang. Tapi kalau ngomong kualitatif, perilaku, iman yang di dalam dada, nggak bisa Anda ngelihat. Bener nggak? Islam itu sebenarnya dalam bahasa Inggris itu adjektif apa ya? Kata kerja apa? Kata sifat. Jadi kata sifat yang bekerja, ngerti nggak? Liberation itu kan kata benda tapi kan dinamis. To liberate. Jadi Islam itu artinya to liberate. Aslama liberating. Islam liberation. Gitu. Muslim liberator. Kan gitu aslinya. Jadi karena kita bukan karena Islam itu bukan Muslim tapi Islam, maka dia bersifat dinamis. Jadi Anda kadang Islam, kadang Muslim, kadang tidak. Benar nggak? Benar nggak? Pas Anda berbuat sesuai dengan kemauan Allah, Anda Muslim. Pas ngentit, bolos, Anda tidak Muslim. Benar nggak? Jadi nggak bisa ini Kristen 100%, ini Muslim 100%. Nggak bisa. Dalam beberapa hal beliau Muslim. Dalam beberapa hal Anda disebut Kristiani. Saya kata Romo Mangunwijaya dulu, Cak Nun itu seorang Muslim yang sangat Kristiani. Loh, nganut aja aku Bapak. Tidak masalah. Saya juga mengatakan Romo Mangun itu seorang Kristiani yang sangat Islami. Itu kan soal bahasa beda-beda, tidak masalah. Kayak ayam tadi itu loh. Gitu loh teman-teman. Jadi tolong jangan hanya berpikir simbolik, jangan hanya berpikir formal, jangan hanya berpikir material. Ilmu katon bahasa Jawanya, hanya yang kelihatan mata. Tapi mari kita berpikir substansial. Intinya, hakikatnya, hakikinya apa. Di Jombang itu ada desa namanya Mojowarno. Itu dekat tempatnya Nurholis Majid, Profesor Nurholis Majid. Itu ada gereja tertua di Pulau Jawa. Ya, gereja itu berdiri sampai sekarang. Jadi sudah mungkin 80 tahunan. Anda tahu deh berapa, tapi sudah sangat lama. Sejak saya mulai tahu dunia, saya sudah dengar ada gereja itu lama gitu ya. Di gereja itu tidak pernah ada konflik sedikit pun dengan umat Islam di sana. Di Jombang Selatan itu, Mojowarno itu. Sampai hari ini, kalau hari raya teman-teman Kristen bantuin, kalau Natal teman-teman sedesa bantuin, karena pasti tetap jumlahnya lebih banyak yang Muslim. Gitu ya. Tapi tidak pernah ada konflik sedikit pun. Jadi Bapak, kalau ada konflik Islam Kristen di Indonesia, hakul yakin, ainul yakin, itu rekayasa dari atas. Bid'ah itu segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Itu semua bid'ah. Wes dit ya. Tapi sekarang Anda ingat, hukum itu ada. Dit itu bahasa Jawa Timur ya, dit ya. Hukum itu kan ada skalanya. Perda Kabupaten Belitung tidak berlaku di Kota Madya Palembang, betul enggak? Jadi sekarang kalau ada hukum, fahami dulu, tanyakan ini skalanya seberapa. Skalanya ini berlaku di mana? Saya dikejar tentara di zaman Nipah sama polisi di Kabupaten Sampang. Saya gini-gini sampai ganti-ganti mobil, ganti pakaian supaya tidak dikenali. Tapi begitu saya melintas sampai ke Kabupaten Bangkalan, mereka tidak bisa nangkap lagi karena urusannya Sampang. Jadi hukum di Sampang beda dengan di Bangkalan. Nah, bid'ah adalah sekali lagi segala sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah, tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Tapi skalanya di mana? Ini Bangkalan apa Sampang apa nasional? Kalau ini berlaku nasional ya monggo. Nah, saya ingin katakan sama Anda, kalau ini berlaku umum, tidak ada batas perdanya, maka segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan, jangan dilakukan. Misalnya mikrofon. Tidak ada Nabi pakai mikrofon. Tidak boleh pakai mikrofon. Bid'ah. Modar kayak. Listrik. Kipas angin. Foto, video,
Nggak ada nabi videoan, nggak ada. Twitter, cari nama nabi-nabi di Twitter kalau ada. Jadi Twitter berhenti, Facebook berhenti, internet berhenti. Nggak ada nabi bikin negara bubar semua. Ayo modar gue lagi. Pesawat, nggak ada nabi naik pesawat. Pulang ke Indonesia, beranggang, ngelangi. Beranggang itu merangkak, ngelangi itu berenang. Ayo, kalau itu berlaku umum, berarti Anda tidak bisa hidup. Sepatu, tidak ada pakai sepatu Nabi. Yang paling sukar celana dalam. Kita tidak bisa nyelidiki. Nabi-nabi dulu pakai celana dalam, cuman kain diubet-ubet, karo gini. Jadi itu ada skalanya. Ada wilayah di mana bid'ah itu berlaku, yaitu wilayahnya rukun Islam. Jadi ada dua masalah, dua skala. Satu ibadah mahdhoh, yaitu rukun Islam. Satunya lagi ibadah muamalah. Jadi berlakunya bid'ah itu hanya di ibadah mahdhoh, tidak berlaku di ibadah muamalah. Ibadah mahdhoh itu apa? Rukun Islam. Sholat, misalnya syahadat, tidak usah ditambahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Lutfi imamul falah. Tidak usah. Ya, udah cukup. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, titik. Nah, kalau kamu tambahi berarti bid'ah. Dah, sholat. Sudah, take it or leave it. Sholat itu Allahu Akbar. Enggak perlu bikin lomba sholat dengan gerakan silat cimande. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu bid'ah. Puasa Ramadan, saya kuat kok. Saya puasa mulai subuh sampai isya. Itu bid'ah. Pokoknya maghrib secepat mungkin harus berbuka. Jadi kalau 5 itu dirubah berarti bid'ah. Di luar 5 itu tidak ada bid'ah. Yang ada melanggar Allah apa tidak. Jadi kalau Rasulullah tidak pernah naik sepeda, kamu boleh naik sepeda. Lah kalau semua yang tidak dilakukan Rasulullah terus tidak boleh kita lakukan, lakuin jur ngopo kowe. Naik haji sekarang ini sampai ada kecelakaan. Itu bayangin kalau mereka menuruti Rasulullah, meniru Rasulullah. Rasulullah tuh tawaf ngelilingi itu pakai onta. Saiki jaya wong 2 juta nganggo unta. Mubengi Ka'bah, bandane taeke sak mbrek ngono ya. Ya, nonsian ya. Jadi ngerti bid'ah itu gimana? Jadi kalau ada orang ngomong bid'ah bisa jawab. Bid'ah itu hanya berlaku di ibadah mahdhoh. Kalau di ibadah di luar mahdhoh, yaitu muamalah, bergaul sama beliau, baik sama orang lain, bikin kapal, bikin handphone, itu tidak bid'ah. Hukumnya hanya merugikan orang lain apa tidak, menyakiti orang lain atau tidak. Kalau menyakiti orang lain berarti jelek. Gitu loh sekarang. Nah, jadi saya mohon izin, refleksi dari beliau tadi akhirnya menjadi ilmu kita bersama. Dan pilihan kita masing-masing tidak ada masalah, karena Allah mengatakan walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Bukan hanya setiap orang, setiap umat, setiap komunitas, apa saja sama Allah dibikin macam-macam. Apa saja, siapa saja. Tidak hanya bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nyun saya ya sampean kelihatannya Chinese ya, Batak. Oke, ya sampean Batak tapi rodok Pakistan sampean. Ya toh, kalau diurut-urut, apa benar sampai kesananya sampean Cina murni? Belum tentu. Anda pikir saya tidak punya darah Cina? Saya tuh campuran Cina, Arab, Jawa. Tapi kan gak ketok Cina. Jadi kalau saya apa meneh Arab. Jadi ndak ada. Gus Dur itu juga ya sama, Gus Dur itu ya darah Cina, darah Jawa, darah Arab. Jadi kalau sekarang kita mau ngomong oh ini Cina, ini Jawa, angel wisan. Wis campur aduk gak karu-karuan. Petik campur bebek, bebek campur banyak. Lah ruwet ini kalau kamu nyari-nyari perkara berdasarkan yang disebut ras, ndak bisa udah. Sekarang Islam Kristen aja kalau kita ngomong kualitatif sudah susah. Kalau kuantitatif gampang, oh ke gereja Kristen, ya Katolik, kalau ke masjid Islam.
Kalau ke masjid ada tahlilan NO. Kalau ke masjid tidak ada tahlilan PKS. Umpamanya ya. Gampang. Tapi kalau ngomong kualitatif, perilaku, iman yang di dalam dada, nggak bisa Anda ngelihat. Bener nggak? Islam itu sebenarnya dalam bahasa Inggris itu adjektif apa ya? Kata kerja apa? Kata sifat. Jadi kata sifat yang bekerja, ngerti nggak? Liberation itu kan kata benda tapi kan dinamis. To liberate. Jadi Islam itu artinya to liberate. Aslama liberating. Islam liberation. Gitu. Muslim liberator. Kan gitu aslinya. Jadi karena kita bukan karena Islam itu bukan Muslim tapi Islam, maka dia bersifat dinamis. Jadi Anda kadang Islam, kadang Muslim, kadang tidak. Benar nggak? Benar nggak? Pas Anda berbuat sesuai dengan kemauan Allah, Anda Muslim. Pas ngentit bolos, Anda tidak Muslim. Benar nggak? Jadi tidak bisa ini Kristen 100%, ini Muslim 100%. Tidak bisa. Dalam beberapa hal beliau Muslim. Dalam beberapa hal Anda disebut Kristiani. Saya kata Romo Mangunwijaya dulu, Cak Nun itu seorang Muslim yang sangat Kristiani. Loh, nganut aja aku Bapak. Tidak masalah. Saya juga mengatakan Romo Mangun itu seorang Kristiani yang sangat Islami. Itu kan soal bahasa beda-beda, tidak masalah. Kayak ayam tadi itu loh. Gitu loh teman-teman. Jadi tolong jangan hanya berpikir simbolik, jangan hanya berpikir formal, jangan hanya berpikir material. Ilmu katon bahasa Jawanya, hanya yang kelihatan mata. Tapi mari kita berpikir substansial. Intinya, hakikatnya, hakikinya apa. Di Jombang itu ada desa namanya Mojowarno. Itu dekat tempatnya Nurholis Majid, Profesor Nurholis Majid. Itu ada gereja tertua di Pulau Jawa. Ya, gereja itu berdiri sampai sekarang. Jadi sudah mungkin 80 tahunan. Tidak tahu deh berapa, tapi sudah sangat lama. Sejak saya mulai tahu dunia, saya sudah dengar ada gereja itu lama gitu. Di gereja itu tidak pernah ada konflik sedikit pun dengan umat Islam di sana. Di Jombang Selatan itu, Mojowarno itu. Sampai hari ini, kalau hari raya teman-teman Kristen bantuin, kalau Natal teman-teman sedesa bantuin, karena pasti tetap jumlahnya lebih banyak yang Muslim. Gitu ya. Tapi tidak pernah ada konflik sedikit pun. Jadi Bapak, kalau ada konflik Islam Kristen di Indonesia, hakul yakin, ainul yakin itu rekayasa dari atas. Itu bukan murni rakyat yang bertengkar. Itu pasti ada maksud-maksud politik. Di belakang maksud politik adalah maksud penguasaan ekonomi. Kalau kita rapuh sebagai bangsa Indonesia, kita gampang dijajah oleh orang-orang yang merekayasa itu kan gitu. Jadi mohon untuk menyumbang kekompakan Indonesia, mari kita pastikan bahwa kita kompak di sini, tidak bertengkar oleh masalah-masalah kecil yang enggak. Gitu ya teman sekalian ya. Amin ya rabbal alamin.